Kan mulai belum, Mbak? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, belum mulai Ibu, mungkin sebentar lagi ya. Oke, teman-teman sudah masuk belum? Sudah ada yang masuk Ibu, dari Ibu Lukna sudah ada, Ibu Udah masuk, Bu. Nggih, Ibu Ya. Suryani. Tapi sudah orang ada. tetap suara dhisik nyong adi arep adus. Ya, nggak apa-apa. Ya, tetep Nggih, Bu. bikin suarane. Oke. Suara dhisik nyong adi. Yang lain, Mbak? Sudah ada Ibu Maaf Ibu, bentar. Nah. Oke. Sudah ada Ibu Zara juga, sudah ada mungkin sebentar lagi nggak Ibu, tunggu. Oke. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu kembali pada hari ini meskipun secara online. Tidak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana semoga kita selalu di dalam lindungan dan syafaatnya. Amin. Yang saya hormati Ibu Lurah Desa Piken, Ibu Widi Astuti yang mungkin akan menyusul hadir, dan ibu-ibu semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Di sini saya Putri selaku pembawa acara akan memandu acara sosialisasi pembuatan produk olahan dari tepung kulit ari kedelai. Baik, selanjutnya izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, ada pembukaan acara, kemudian sosialisasi pembuatan produk olahan dari tengkulai, penjelasan teknik pembuatan produk olahan dari tengkulai, kemudian ada sharing dan monitoring pembuatan tengkulai, dan yang terakhir ada penutup. Baik, untuk memulai acara pagi hari ini, mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali ya Bu. Bagaimana nggih Ibu kabarnya? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah Ibu. Ibu Sri Muryanti bagaimana nggih kabarnya? Sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga sehat selalu nggih Bu, walaupun dalam kondisi seperti ini.
Sebelumnya kami berterima kasih kepada ibu-ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kami yang ketiga, yaitu sosialisasi pengolahan produk olahan dari tepung kulit ari kedelai. Dan apabila ibu-ibu yang belum bisa mengikuti sosialisasi dikarenakan beberapa kendala seperti kurang sehat ataupun lainnya, semoga diberi kesehatan dan dapat beraktivitas kembali. Amin. Karena masih dalam suasana lebaran, ya Bu, saya mewakili teman-teman mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama. Selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir batin. Oke Bu, terima kasih. Minggu kemarin kan sudah praktik membuat tepung kulit ari kedelai nggak Bu? Jadi untuk hari ini acaranya yaitu pelatihan pengolahan tepung kulit ari kedelai dari limbah industri tempe. Untuk menyingkat waktu, maka langsung saja masuk ke acara inti, yaitu sosialisasi pembuatan produk olahan dari tepung kulit ari kedelai yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mbak Dwi dan Mbak Silvi. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kesempatannya. Salam hormat dan salam sehat untuk semua. Langsung aja untuk menyingkat waktu, kita fokus ke layar nih. Oke. Itu balik lagi ke kegiatan kami, yaitu program kreativitas mahasiswa bidang pengabdian masyarakat, pelatihan pengolahan tepung kulit ari kedelai dari limbah industri tempe kepada Ibu PKK Desa Pliken sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Langsung next. Bisa dilihat Ibu diagram. Kemarin kan kita sudah melakukan sosialisasi bagaimana cara pembuatan tepung kulit ari kedelai, begitu juga kita sudah memonitoring kan Bu. Nah, alangkah baiknya dan pentingnya kita harus mengetahui bagaimana cara pengaplikasian tepung kulit ari kedelai ini untuk buat apa manfaatnya gitu ya. Karena itu kita lakukan sosialisasi pembuatan produk olahan tepung kulit ari kedelai. Tujuan itu untuk sebagai bahan dasar untuk praktek nanti ya Bu. Bisa dilihat mungkin tepung kulit ari kedelai ini kita laksanakan itu untuk sampai sebagai buatan kulit. Mungkin sosialisasi kemarin juga kita sudah menjelaskan, tapi secara umumnya saja. Nah, maka pada ini kita akan menjelaskan lebih rinci. Langsung next. Maaf, suaranya putus-putus, Mbak. Sekarang masih putus-putus nih, Bu. Iya. Masih. Baik Bu, sebentar. Di slide yang kedua ya Bu, putus-putus. Itu slide-nya juga kurang jelas apa ya, Mbak? Oh, iya. Sekarang apakah masih putus-putus nih Bu? Coba Mbak, sudah nggak begitu. Sudah jelas? Ya, ya jelas sudah. Oh. Cuma slide-nya. Baik Bu, bisa lanjut. Bagaimana Bu? Slide-nya kurang jelas atau bagaimana? Ya, kurang jelas slide-nya.
Mohon maaf, Ibu. Mohon maaf, Ibu. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Oke, Oke. mungkin Ibu kan menggunakan HP nggak, Ibu? Iya, iya. Iya, kalau mau jelas, mungkin HP-nya bisa dimiringin, Ibu. Jadi landscape seperti ini. Oh, iya, iya, iya. Ya. Iya, kalau Oke. mau lebih jelas seperti itu, Ibu. Kalau HP-nya masih kayak gini, kadang emang kurang jelas karena kecil, tapi bisa diperbesar dengan memencet layarnya diperbesar seperti ini, Ibu. Oh, iya, iya. Oke. Iya, Oke, thank you. iya, Ibu. Baik, langsung kita lanjutkan saja untuk agenda sosialisasi hari ini. Yang pertama ada yaitu resep pembuatan pai susu tengkulai atau pisulai. Yang kedua itu resep pembuatan sagu keju tengkulai atau sajulai. Nah, dari kami itu hanya bisa baru bisa memberikan 2 resep. Mungkin dari ibu-ibu nanti bisa mengembangkan produknya, bisa substitusi ke brownies ataupun produk olahan lainnya. Yang ketiga itu ada teknik praktek offline pembuatan produk dari tepung kulit ari kedelai. Nanti kita jelaskan jadwalnya dan yang paling penting itu kita utamakan protokol kesehatan, Ibu. Yang keempat itu ada diskusi tentang materi pembuatan produk olahan dari tepung kulit ari kedelai. Nanti setelah kita menjelaskan nih caranya pembuatan produk olahan dari tepung kulit ari kedelai, mungkin dari ibu-ibu kurang jelas ataupun terkendala sinyal di bagian mana, mungkin bisa langsung ditanyakan. Insya Allah kami akan menjelaskannya kembali. Yang kedua itu ada sharing and monitoring praktik pembuatan tepung kulit ari kedelai. Mungkin nanti ibu-ibu yang telah praktik pembuatan tepung kulit ari kedelai bisa membagi ceritanya. Mungkin ada kendala ataupun keseruannya dalam pembuatan tepung kulit ari kedelai. Langsung next, Mbak. Nah, sebelum ke materi, saya akan memberikan atau ada sekilas nih info, yaitu fakta menarik nih. Jadi, cookies ataupun olahan pangan dengan penambahan tepung kulit ari kedelai ini memiliki kandungan protein juga serat dasar yang dibandingkan atau olahan pangan tanpa tambahan kulit ari kedelai. Nah, hal ini sudah diteliti oleh Mariono dan Krishna pada tahun 2009, yaitu setiap 100 gram kulit ari kedelai mengandung protein kasar sebanyak 16,5%, lemak kasar 3%, serat kasar 27,3%, abu 7,5%, dan energi metabolisme 28,9 kilokalori per kilogram. Nah, jadi tepung kulit ari kedelai ini masuk ke dalam tepung yang free gluten. Nah, manfaatnya itu karena mengandung banyak serat itu memperlancar metabolisme atau pencernaan. Oke, langsung aja Mbak next. Mungkin dari ibu-ibu kalau misalkan suara saya kurang jelas ataupun terganggu itu mungkin bisa langsung on mic ya, Ibu. Langsung ke yang pertama itu ada resep pembuatan pai susu tengkulai atau pisulai. Next, Mbak. Nah, bisa dilihat ibu-ibu di sebelah kiri gambarnya, nanti insya Allah kita akan melaksanakan atau mempraktekkan cara pembuatan pai pisulai atau pai susu tengkulai. Nah, pai susu tengkulai ini ada bahan kulit pai, dan isian pai. Nah, untuk bahan kulit pai ini ada 80 gram tengkulai, 120 gram tepung terigu, 1 sendok makan gula halus, 1 butir kuning telur, dan 130 gram margarin. Untuk bahan isian pai sendiri ada 100 ml air panas, 2 butir kuning telur, 2 saset susu kental manis, 1 sendok makan tepung maizena, dan 1 sendok teh vanili. Oke, next Mbak ke diagram prosedur. Nah, diagram prosedur kita ke cara pembuatan adonan pai terlebih dahulu, Ibu. Jadi, sebelum tepung terigu, tengkulai, dan gula halus kita masukkan ke
baskom ataupun wadah, kita ayak terlebih dahulu untuk memudahkan kita dalam pengadukan dan menghindari dari penggumpalan gula halus. Yang setelah itu masukkan margarin, kemudian aduk hingga merata sampai adonannya itu berbulir-bulir gitu. Terus kita setelah itu masukkan kuning telur, lalu aduk hingga merata. Setelah dirasa adonan yang itu udah tercampur merata dan halus mungkin ya Bu, kita timbang dan bagi adonan itu masing-masing 25 gram. Nah, tujuannya itu agar bentuk dari atau tebal kulit pie ini merata gitu. Setelah itu, masukkan adonan ke dalam cetakan yang sudah diolesi margarin. Ke tahap selanjutnya yaitu cara membuat isian pie. Yang pertama, masukkan susu kental manis ke dalam air panas, kemudian aduk hingga merata, lalu masukkan kuning telur, aduk hingga merata, masukkan maizena dan vanili, kemudian aduk merata. Nah, selanjutnya itu saring adonan agar isian pie lebih halus. Nah, penyaringan ini mungkin opsional Bu, tapi semakin banyak dilakukan penyaringan akan dihasilkan adonan yang lebih halus. Nanti mungkin bisa dilihat ketika adonannya sudah halus, mungkin penyaringannya sudah bisa diselesaikan gitu. Nah, setelah kita sudah membuat adonan kulit pie dan isian pie, selanjutnya yaitu tuangkan adonan isian pie ke kulit pie yang sudah dicetak. Lalu masukkan ke dalam oven dan panggang 40 menit. Nah, di 20 menit pertama kita tukar ataupun kita pindah adonannya agar panasnya merata karena kita itu menggunakan oven kompor. Oke, agar lebih jelasnya kita langsung lihat ke atau simak video pembuatan pai susu tengkulai. Mungkin dari Mbak Putri bisa memutarkan atau Mbak Dwi. Ditunggu sebentar ya Bu, karena kalau pemutaran video membutuhkan waktu gitu. Dari PKMPMD Saptikan di videonya dijelaskan pembuatan tepung kulit ari kedelai. Nah, di video ini aku menjelaskan produk olahan tengkulai. Videonya belum kelihatan. Ini Bu, sebentar. Video sebelumnya dijelaskan kedelai. Nah, ini akan dijelaskan. Hari kami dari PKMPMD Saptikan di video sebelumnya dijelaskan Mohon maaf nih Bu, sedikit ada kendala, ditunggu ya videonya. Terjadi kendala, langsung ke seri lanjut video nanti digabung dari dua produk dan saja lagi Bu. Nah, untuk materi selanjutnya tentang materi selanjutnya maaf ternyata bisa diputar. Mungkin
menyaksikan Ibu-Ibu. Hadir kami dari PKM Desa Pliken. Di video sebelumnya dijelaskan pembuatan tepung kulit ari kedelai. Nah, di video ini akan dijelaskan produk olahan dari tengkulai, yaitu pisulai. Langkah pertama, masukkan margarin, tepung terigu, kedelai, hingga halus. Aduk bahan hingga tercampur rata menggunakan spatula. Kemudian dilanjutkan pengadukan menggunakan tangan hingga adonan berbutir-butir. Kemudian masukkan kuning telur dan uleni adonan hingga kalis. Selanjutnya, olesi cetakan pai dengan margarin agar adonan tidak menempel di cetakan. Setelah itu, adonan yang sudah kalis ditimbang masing-masing 25 gram. Kemudian, cetak adonan ke dalam cetakan pai yang sudah diberi margarin. Langkah selanjutnya, tekan pinggiran adonan pai menggunakan ujung kuas agar bentuk kulit pai lebih cantik. Tusuk-tusuk bagian tengah kulit pai agar tidak mengembang saat di oven. Tahap berikutnya membuat isian pai. Pertama, masukkan 2 saset susu kental manis ke dalam air panas, lalu aduk menggunakan atau pengocok telur. Kemudian kulit telur dikocok dan beri sedikit campuran susu kental manis dan air. Setelah itu, masukkan semua kuning telur dalam campuran susu kental manis dan air. Setelah diaduk rata, masukkan tepung maizena, garam, dan juga vanili. Lalu diaduk hingga semua bahan tercampur rata. Selanjutnya, isian pai disaring, kurang lebih dilakukan 2 kali penyaringan agar pai yang lebih halus. Setelah itu, masukkan isian pai ke dalam kulit pai yang sudah dicetak. Langkah selanjutnya, masukkan semua adonan ke dalam oven yang sudah dipanaskan. Panggang adonan sekitar 40 menit. Pindahkan posisi loyang di menit 20 agar matangnya merata. Setelah 40 menit dipanggang, keluarkan pai dan tunggu hingga sebulan. Setelah padat, keluarkan pai dari cetakan. Langkah terakhir, agar pai terlihat lebih menarik, dapat ditambahkan beberapa topping. Salah satunya yaitu susu coklat. Berikut tampilan produk olahan dari tepung kulit ari kedelai, yaitu pai susu tengkulai atau pisulai. Baik, terima kasih untuk Mbak Dwi udah share screen dan memutarkan video. Mungkin dari Ibu juga merasakan kalau videonya itu agak gandap. Tapi tenang, nanti kita akan share linknya biar Ibu bisa menonton atau menyaksikannya kembali di link yang kita akan bagikan ke WA Group. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Dwi. Kepada Mbak Dwi, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Sylvia sudah silahkan dan juga menjelaskan sebelumnya tentang cara pembuatan dari pai tepung kulit ari kedelai ya. Nah, selanjutnya ini ada resep yang kedua tentang cara pembuatan sagu keju tengkulai atau kedelai. Nah, untuk bahan-bahan dan juga alat yang dibutuhkan ada
Mohon maaf Mbak Dwi, untuk share screen atau PPT-nya itu belum kelihatan. Oh ya, bentar. Apakah sudah terlihat PPT-nya? Sudah Mbak. Terlihat. Baik, saya akan melanjutkan tentang cara pembuatan dari sagu keju tengkulai. Untuk bahan-bahan yang dibutuhkan ada 50 gram tengkulai, 110 gram tepung sagu yang telah disangrai. Dalam pensangraiannya ini, ibu-ibu bisa menambahkan daun pandan ya supaya wanginya lebih harum. Nah, untuk selanjutnya yaitu bahan yang dibutuhkan ada 1 kuning telur, 25 ml santan, 85 gram gula halus, 25 gram room butter, 70 gram margarin, 50 gram keju. Nah, di sini ada 25 gram room butter. Nah, kan ibu-ibu mau menggunakan 95 gram itu nggak apa-apa, atau supaya lebih enak bisa menggunakan blend butter dan cookie karena itu campuran dari margarin dan butter seperti itu. Lalu untuk alat yang dibutuhkan ada baskom, pengocok telur, loyang, spit, parutan keju, timbangan, sendok, kompor, oven, dan juga plastik segitiga. Lalu untuk proses pembuatannya itu kita masuk butter dan gula, kemudian aduk hingga tercampur tanah. Dalam ini tidak perlu cukup semuanya hingga saja. Sampai mengembang, nanti dalam pemanggangan cookiesnya itu membaik dan melebar kemana-mana, ditakutkan. Selanjutnya, setelah semua campur rata, dimasukkan kuning telur, kemudian aduk rata kembali sebentar saja. Setelah itu, dimasukkan keju parut, kemudian kita aduk rata kembali. Setelah dimasukkan keju parut, Maaf Mbak, suaranya putus-putus nih Bu. dari mana? Iya, suaranya putus-putus. Oke, sebentar. Mungkin tadi suaranya putus-putus ya, Ibu? Iya. Baik, mungkin saya akan melanjutkan dari diagram prosedurnya. Yang pertama, kita masukkan mentega, room butter, dan gula halus, kemudian aduk hingga tercampur rata. Nah, dalam pencampurannya ini jangan sampai mengembang, cukup sampai semuanya tercampur rata saja, Ibu-ibu. Karena nanti kalau misalkan mengembang ataupun terlalu sampai putih, nanti ditakutkan adonannya itu saat dipanggang melebar. Kemudian setelah itu dimasukkan kuning telur, kemudian aduk rata kembali sebentar saja. Selanjutnya dimasukkan keju yang sudah diparut, kemudian kita aduk rata kembali. Setelah itu dimasukkan sagu yang sudah disangrai dan tengkulai yang sudah diayak, kemudian kita aduk kembali hingga tercampur rata.
Nah, dalam pengadukannya ini, ibu-ibu bisa menggunakan spatula. Setelah itu, kita masukkan santan. Nah, untuk pengadukan setelah dimasukkan santan, kita bisa uleni pakai tangan ya, ibu. Tapi dipastikan tangannya bersih atau ibu-ibu bisa nanti menggunakan sarung tangan plastik. Setelah kita uleni, adonannya ini tidak terlalu keras, masih lumayan lembek untuk adonan dari sagu keju tengkulai tersendiri. Selanjutnya, setelah adonan diuleni, adonan dimasukkan ke plastik segitiga yang sudah diberi sluit, kemudian kita cetak di atas loyang. Untuk pencetakannya sendiri ini dari sagu keju tengkulai ini berbentuk bunga, kemudian di atasnya kita beri hiasan choco chip supaya tampilannya lebih cantik. Setelah kita cetak, kita masukkan ke dalam oven dengan api kecil, kemudian dipanggang hingga sekitar 40-50 menit. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya ibu-ibu nanti setelah ini akan ditampilkan video pembuatan dari sagu keju tengkulai supaya nanti lebih ada gambarannya tentang bagaimana cara pembuatannya. Bisa ditunggu sebentar ya ibu-ibu. Halo semua, kali ini kita akan membuat produk turunan tepung kulit ari kedelai, bisa dilihat di layar, yaitu Sajulai, sagu keju tengkulai. Langsung aja kita ke proses pembuatan Sajulai. Pertama kita siapkan bahan-bahannya. Langkah pertama, kita sangrai sagu hingga terasa ringan. Nah, dalam proses penyangraian bisa ditambahkan pandan untuk memberikan aroma yang wangi. Kemudian, setelah penyangraian didiamkan hingga suhu ruang untuk bisa dilakukan step selanjutnya. Langkah selanjutnya, kita masukkan margarin, kemudian room butter, kemudian gula halus kita ayak agar tidak menggumpal. Kemudian aduk menggunakan box hingga merata. Kemudian kita masukkan kuning telur, lalu kita aduk kembali hingga tercampur merata. Kemudian kita masukkan keju parut, lalu diaduk kembali hingga merata. Kemudian kita masukkan sagu yang telah disangrai dan
tepung kulit ari kedelai kita saring agar tidak menggumpal. Setelah itu kita aduk hingga merata. Setelah dirasa adonan tercampur merata, kita bisa lakukan pengulanan menggunakan tangan. Jangan lupa kita masukkan santan, lalu kita aduk hingga merata. Setelah itu kita masukkan adonan sedikit demi sedikit ke plastik segitiga. Jangan lupa kita lubangi plastiknya. Kemudian kita siapkan plastik segitiga lagi untuk diberi split. Nah, kita menggunakan 2 plastik segitiga untuk menghindari adonan keluar dari plastik segitiga tanpa melalui split. Olesi loyang dan negarin agar adonan tidak lengket. Langkah selanjutnya, cetak adonan di atas loyang dengan bentuk bunga atau sesuai selera sampai adonan habis. Agar tampilan menarik, kita beri chocolate chips di atas adonan ke dalam oven yang sebelumnya sudah dipanaskan selama 10 menit. Durasi pemanggangan julai selama 40 menit. Setelah 20 menit pemanggangan, kita ubah posisi loyang agar cookies matang merata. Setelah 40 menit pemanggangan, keluarkan cookies dari loyang, kemudian diamkan hingga suhunya turun. Setelah cookies mencapai suhu ruang, cookies siap dikemas. Pertama-tama, masukkan cookies, lalu tata di dalam toples hingga penuh. Berikut ini tampilan cookies yang dikemas dalam toples yang siap untuk diberi label dan siap untuk dipasarkan. Ya, mungkin itu Ibu-Ibu untuk video pembuatan sagu keju tengkulannya. Semoga nanti saat praktek sudah ada bayangannya Ibu-Ibu ya. Semoga dan nanti jadi lebih mudah untuk mempraktekannya. Nanti untuk videonya juga akan di-share ulang di WhatsApp grup ya Ibu-Ibu jika ada terkendala. Jadi bisa dilihat kembali videonya. Ya, selanjutnya untuk teknis praktek offline pembuatan produk dari tepung kulit ari kedelai akan disampaikan kembali oleh Mbak Putri. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke Mbak Putri. Baik, terima kasih Mbak Dwi. Untuk selanjutnya yaitu teknis praktek offline pembuatan produk dari tepung kulit ari kedelai. Nah, tadi kan Ibu-Ibu sudah mendengarkan penjelasan dari rekan saya yaitu Mbak Dwi dan Mbak Silvi bahwa produk yang akan kita buat dari tepung kulit ari kedelai yaitu ada sajulai dan juga pisulai atau sagu keju tengkulai dan juga pai susu tengkulai. Untuk teknisnya, insya Allah akan dilaksanakan di 2 hari, yaitu tanggal 25 dan juga 26 Juli 2021, yaitu hari Minggu ini dan juga hari Senin. Karena terkait perpanjangan PPKM ini, ya Bu, maka untuk menjaga protokol kesehatan juga, maka nanti acaranya tetap di Balai Desa, namun untuk dari 16 ibu PKK akan dibagi 2 kelompok. Jadi di tanggal 25 ada 8 orang, dan di tanggal 26 juga ada 8 orang. Nanti di 8 orang ini akan dibagi lagi menjadi 2 kelompok, di mana masing-masing akan terdiri dari 4 orang dan juga 4 orang. Dari perkelompok ini akan tetap membuat 2 produk yaitu sajulai dan juga pisulai. Untuk anggota dan jamnya nanti akan kami sampaikan melalui WA Group selesai sosialisasi ini. Yang utama nggak Bu, karena kita masih dalam
kondisi COVID ini, maka ibu-ibu untuk dapat menjaga protokol kesehatannya tetap memakai masker, tetap menjaga jarak, dan juga tetap mencuci tangan. Mungkin apabila ada pertanyaan, kurang lebihnya seperti itu, Bu. Apakah ada pertanyaan terkait teknis dan juga sosialisasi yang sudah disampaikan oleh rekan saya? Monggo dipersilakan apabila ada pertanyaan ataupun saran dari ibu-ibu sekalian. Oh iya, ini Mbak mau bertanya itu untuk pembuatan sagu keju itu, sajule, itu kan tadi untuk pencetakan berbentuk bunga ya. Itu bisa model yang lain, maksudnya bentuknya bisa berbeda-beda kan ya Mbak? Terima Baik, kasih. mungkin Mbak Dwi bisa menjelaskan, bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Sri Muryanti deh. Iya Bu, sebenarnya untuk bentuknya sendiri itu dibebaskan ya Bu, bisa kalau misalkan pakai splut itu bisa bentuk bunga ataupun lingkaran biasa itu juga bisa. Nah, ataupun kalau misalkan nggak mau pakai splut atau plastik segitiga, bisa juga pakai cetakan yang biasa yang bentuknya mungkin bulan atau bentuk hati itu diperbolehkan sebenarnya sesuka semau kita gitu. Baiknya, cantiknya seperti apa kayak gitu Ibu untuk bentuknya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dwi dan juga Ibu Sri Muryanti. Mungkin ada ibu-ibu yang lain apabila ada pertanyaan ataupun saran terkait teknis dan juga sosialisasi yang sudah disampaikan oleh rekan saya. Saya persilahkan Ibu. Baik, mungkin langsung saja ke acara selanjutnya, Ibu. Next slide, Mbak. Baik, selanjutnya adalah sesi sharing dan monitoring terkait praktik pembuatan tepung kulit ari kedelai. Nah, Ibu-ibu minggu kemarin kan sudah ada yang mempraktikkan tepung kulit ari kedelai ya. Jadi di sini kita akan berbagi cerita, sharing dan monitoring terkait pembuatan produk yang kemarin. Apabila ada kendala ataupun ada lain sebagainya, mungkin bisa diceritakan di sini Bu seperti itu. Next slide, Mbak. Nah, ini ada beberapa teman-teman ibu, ada Ibu Tusima, ada Ibu Chani, ada Ibu Zaro, dan Ibu Lukna. Mungkin dari Ibu Lukna dulu nggak Ibu, bagaimana kita bisa berbagi cerita apakah ada kendala ataupun kemarin bagaimana pembuatan tepung kulit ari kedelainya. Saya persilakan Ibu Lukna, monggo. Ya, terima kasih atas waktunya ya untuk saya. Ini saya sambil tiduran ini Mbak. Mboten napa-napa Ibu. Iya, karena sedang isoman nih. Ini kemarin itu ya dari sini sih cuman terkendala ini bahan bakunya mungkin Mbak. Kalau proses pembuatannya saya pikir itu mudah dan gampang dilakukan gitu, dan itu teman-teman saya juga pada tertarik gitu. Cuman kendalanya di sini kan nggak ada itunya, kulit arinya Mbak. Ya, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banget, kemarin udah diberi bimbingan, udah bisa dipraktekkan, dan hasilnya masih dibututi karena sayanya sedang isoman Mbak. Ya. Nggih, Bu, nggih. Matur suwun. Mungkin berarti terkendalanya terkait bahan bakunya nggih Bu, yaitu kulit arinya nggih. Nggih. Nggih, nggih. Nggih. Selanjutnya mungkin Ibu Zaro. Apakah ada di Google Meet, Ibu?
mungkin bisa berbagi cerita sedikit terkait pembuatan tepung kulit ari kedelai yang kemarin, Ibu? Monggo kepada Ibu Zara mungkin bisa berbagi cerita sedikit, Ibu, bagaimana kemarin pembuatan tepungnya, begitu. Bisa menyalakan mic-nya, Ibu, di di pinggir yang ada tanda ininya, tangan itu dipencet aja, nanti bisa di pinggirnya, Ibu, di pinggirnya tanda gambar tangan seperti ini, kalau ada gambar mic itu bisa langsung dipencet, nanti bisa nyala mikrofonnya seperti itu. Terkendala nggak, Ibu? Enggak yang buat nopo-nopo, Ibu. Baik, mungkin lanjut aja nggak, Ibu? Langsung ke Ibu Chani, mungkin apakah ada di Google Meet? Kita bisa cerita sedikit, berbagi cerita terkait pembuatan tepung kemarin, ya, Bu? Mohon maaf, izin masuk ya. Mungkin dari permasalahan Bu Lupna ini kurangnya tepung kulit ari kedelai yang tersedia ya Bu, karena mungkin daerahnya di Jurik ya Bu, yang jauh dari desa Plik atau sentral industri tempenya gitu Bu. Nanti mungkin bisa bekerja sama dengan ibu yang di daerah sentra industri pembuatan tempenya seperti Bu Parwati atau Bu ibu-ibu yang lainnya gitu. Cukup Mbak. Baik, terima kasih Mbak Silvi atas jawabannya menjawab kendala dari Ibu Lupna, nggih. Baik, selanjutnya mungkin ada Ibu Parwati. Apakah dapat mendengar suara saya, Ibu? Apakah ada di Google Meet, Ibu Parwati? Baik, mungkin terkendala sinyal atau lainnya, Ibu. Oh, ini Ibu memakai Heru, Ibu Darah, deh. Ngurusi lebih bicara takon wis mau ditakon mikir. Mungkin bisa berbagi cerita, Ibu, itu sudah mikrofonnya sudah nyala. Semoga Ibu bisa berbagi cerita bagaimana kemarin pembuatan tepungnya, apakah ada kendala ataupun lain sebagainya. Mungkin bisa kita sharing, juga ibu-ibu yang lain juga bisa mengetahui bagaimana Ibu membuat tepung kulit. Masalah pembuatan dari tepung itu kemarin sih nggak ada kendala, Mbak, mudah kok. Kan di sini banyak masuk ya. Ari
Alhamdulillah Ibu, kalau berkendala mungkin izin bertanya Bu, kemarin penjumlahnya berapa lama Bu? Apanya? Penjemuran kulit ari kedelainya Bu. 1 hari lebih. Oh, 1 hari lebih. Untuk Iya. pengrayaan sendiri bau lamanya itu bisa berkurang ya Bu? Iya, saya kasih pandan. Alhamdulillah lancar Ibu. Matur nuwun Bu udah Iya. mempraktekkan. Ya, makasih. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih dan juga Ibu Zaro yang sudah berbagi cerita mungkin sedikit kemarin pembuatan produk tepung kulit ari kedelai. Baik, terima kasih. Cukup sekian sesi sharing dan juga monitoring terkait pembuatan produk tepung kulit ari kedelai. Sebelum menginjak ke acara penutup, mungkin kita bisa melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu, ya Ibu. Bagi ibu-ibu yang belum menyalakan kameranya, mungkin bisa menyalakan kameranya agar bisa didokumentasi seperti itu, Bu. Mungkin Ibu Lukna bisa menyalakan kameranya, Ibu, monggo. Baik. Baik. 1, 2, 3. Baik. Sekali lagi nggak, Bu? Mungkin bisa bergaya, monggo Ibu. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih ibu-ibu yang sudah menyempatkan waktunya. Acara selanjutnya yaitu penutup. Baik, alhamdulillah rangkaian demi rangkaian acara yang sudah kita lewati pada pagi hari ini. Mari kita tutup acara ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada ibu-ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti sosialisasi ini. Mungkin nanti pada tanggal 25 dan 26, insya Allah jika tidak ada terkendala, kita akan melaksanakan prakteknya, yaitu pembuatan produknya, yaitu sajulai dan juga pai susu tengkulai. Terkait nanti kelompoknya dan juga jamnya akan kita sampaikan di WA Group ya Bu. Juga tadi karena ada terkendala videonya, maka nanti videonya juga kita akan share di WA Group. Mungkin seperti itu Ibu kurang lebihnya. Udah, Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu juga sudah menyempatkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ibu-ibu. Terima kasih banyak ya Bu. Semoga bisa bertemu di tanggal 25 dan juga 26 untuk Ibu Lukna. Semoga cepat selesai semuanya ya Bu. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ibu bisa keluar dari Google Meet. Terima kasih.